Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim alaih. Amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sekarang sedang berada di Jambi, beserta seluruh jajarannya, Bapak Direktur Eselon 3 dan jajarannya. Yang saya hormati dan muliakan Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia beserta jajarannya, Hakim Tinggi dan Kepanitraan. Yang saya hormati dan muliakan Bapak dan Ibu para Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia beserta seluruh jajarannya, hakim dan pejabat-pejabat teknis kepanitraan. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2025 tiba kembali giliran kita bertemu. Saya ditugaskan dan pada kesempatan kali ini ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu semua untuk membicarakan dengan tema dominasi akad pembiayaan syariah dan potensi sengketa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebaran perkara ekonomi syariah. Sebaran perkara ekonomi syariah menurut data yang dihimpun oleh Badan Peradilan Agama, Dirjen Badilak, yaitu periode 2023 dan 2025, itu dominan perkara ekonomi syariah itu tidak imbang satu sama lain, ya. Tetap saja memang di Jawa diungguli oleh PTA Semarang sebanyak 142, PTA Surabaya 135, Bandung 98, Yogyakarta 36, Jakarta 33, lalu Banten 23. Lalu yang berjumlah 20-an itu terdapat di Sumatera, yaitu Medan 25, Padang 20, Palembang 15, Kepri 14, Pekanbaru 9, Jambi 4, Bandar Lampung 5, Bengkulu 5, dan Babel 2. Lalu yang lebih sedikit lagi tentu kita temui di Sulawesi dan Kalimantan, Makassar 17, Samarinda 8, Palu 5, PTA Pontianak 3, dan Gorontalo 2. Sementara Kaltara, Palangkaraya, Banjarmasin, Manado, Kendari, Sulawesi Barat 0. PTA Mataram 9, PTA Bali 2, dan PTA Maluku Utara 1. Ambon 0, Jayapura 0, Papua Barat 0, dan PTA Kupang 0. Itu realita jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Data ini menggambarkan bahwa
ada hakim yang disentuh atau yang menangani perkara ekonomi syariah, dan ada yang sama sekali tidak. Dari gambaran terdaerah ini. Lalu bisa juga ditarik kesimpulan ada yang disentuh berpengalaman banyak dan ada juga yang pengalamannya minim, ya. Pada variabel lain ada perkara yang rumit dan ada perkara yang sederhana. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari data yang ada ini. Syukurlah mungkin keadaan itu sedikit dibantu dengan adanya mutasi dan promosi dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu PA ke PA lain, atau dari hakim tingkat pertama menjadi hakim tingkat banding. Tapi tetap saja secara umum kita bisa mengambil kesimpulan dalam diam bahwa ada hakim yang berpengalaman dengan tingkat kualitas yang macam-macam menangani perkara ekonomi syariah, dan ada hakim yang sama sekali tidak berpengalaman. Pendidikan pelatihan adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas hakim, tapi tetap saja pada sisi lain pengalaman disentuh oleh perkara menjadikan sesuatu bagi hakim yang bersangkutan dan bagi peradilan agama secara umum. Itu bahagian dari problem kita. Apa yang kita upayakan diskusi pada hari ini boleh jadi adalah upaya agar kesenjangan atau disparitas soal pernah menangani dengan tidak, sedikit atau banyak menangani, yang rumit atau yang sederhana perkaranya akan mungkin coba kita atasi bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena itu perlu sikap yang bijak dari masing-masing kita, dari unit-unit kerja, Kamar Agama, Badilak, PTA, Mahkamah Syariah, PA dan Mahkamah Syariah seluruh Indonesia yang sedemikian rupa bisa memetakan keadaan di unitnya masing-masing untuk menerobos ketinggalan dan kekurangan itu, yang mana sewaktu-waktu kadang-kadang kita nggak ditanya. Pindah dari satu unit ke unit lain, dari hakim tingkat pertama ke tingkat banding, dari perkara yang tidak ada ke perkara yang banyak, lalu kita ditugaskan dengan adanya perkara. Perkara terletak di meja kita, dibawa ke majelis, itu nggak nanya lagi apakah Anda berpengalaman atau tidak, Anda punya pengetahuan yang lengkap atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, bijaklah kita selalu, selama menjadi hakim peradilan agama, baik tingkat pertama, tingkat banding, apalagi juga Mahkamah Agung, tetap siap untuk selalu belajar, banyak membaca, banyak diskusi, lalu diinteraksikan dengan pengalaman menangani perkara yang sedemikian rupa. Kalau sudah demikian, ternyata memang masih terdapat kesenjangan, itu suatu kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Ya. Tapi kan kita tetap ingin menjadi lebih baik dari apa yang sudah ada sekarang ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai pembahasan pada hari ini di samping soal dominasi perkara tadi, banyak sedikit yang kita alami, saya ingin menjelaskan dulu tentang Wan Prestasi dan PMH. Wan Prestasi dan PMH
adalah inti dari sengketa yang kita hadapi di perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wan prestasi dan PMH menjadi sesuatu yang penting. Nanti kita kaitkan di mana terdapatnya wan prestasi dan di mana terdapatnya PMH dihubungkan dengan akad-akad ekonomi syariah. Secara teori perdata, wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan karena perjanjian maupun undang-undang. Jadi, wan prestasi itu terjadi karena adanya perikatan atau perjanjian. Dan itu diatur oleh pasal 1243 KUH Perdata. Ya. Unsur-unsur wan prestasi itu adalah adanya unsur kesalahan, kesalahan karena disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan adanya pernyataan lalai dan somasi. Somasi ini menjadi penting nanti membedakannya dengan PMH. Jadi salah satu pihak melakukan kelalaian, salah satu pihak melakukan kesalahan, pihak yang merasa dirugikan melakukan somasi. Itu wan prestasi. Di dalam fatwa DSN itu dijelaskan bahwa wan prestasi dapat terjadi dalam bentuk, ada 3 bentuk. Yang pertama disebut at-ta'addi, yang kedua disebut dengan at-taksir, dan yang ketiga mukhalafat asyurut. Ya. At-ta'addi itu adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tapi tidak dilakukan. At-taksir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Jadi at-ta'addi itu lebih melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan, jadi melebihi. Sehingga lebihnya perbuatan yang tidak diperjanjikan itu merusak, mengganggu perjanjian yang dibuat. Itu at-ta'addi. Sementara at-taksir mungkin diperjanjikan 3, 4, 5, tetapi ternyata yang dipenuhi cuma 2 atau 3 atau 4. Kurang at-taksir. Sementara pada bentuk mukhalafat asyurut adalah menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Kalau tadi lebih cenderung kepada kuantitas, sementara yang ketiga ini menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Itu sederhananya wan prestasi dari sisi perdata dan apa yang sudah disepakati dalam fatwa, apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini akan bisa menjadi sesuatu yang nanti akan kita lihat perbedaannya dengan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH itu ialah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kontrak, tidak ada kaitannya dengan akad, tidak ada kaitannya dengan perjanjian. Hukum yang mengatur bahwa perbuatan itu dilanggar oleh seseorang atau badan hukum. Itu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, lebih lanjut unsur-unsurnya ialah adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan yang kelima adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Itu diatur oleh pasal 1365 KUH Perdata. Lebih lanjut bisa dijelaskan ada perbedaan wan prestasi dengan PMH itu ialah wan prestasi bersumber dari perjanjian, PMH bersumber dari undang-undang. Wan prestasi itu pembuktiannya hal-hal apa saja yang telah dilanggar dalam perjanjian, sedangkan di dalam PMH kesalahan yang telah diperbuat tergugat itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang ketiga, tata cara proses penuntutan itu dimulai dengan somasi untuk menyatakan debitur lalai. Ini bukan hanya sekedar etika, memang hukumnya begitu, disomasi dulu. Tapi kalau PMH itu langsung dilakukan penuntutan atau gugatan. Lalu konsekuensi dari wan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan bersifat rinci dan jelas, sedangkan ganti rugi pada PMH itu bersifat aktual, sesuai dengan keadaan, dan menjangkau masa depan, yang itu semuanya ditentukan pada akhirnya oleh hakim. Ya, pada akhirnya oleh hakim. Pada awalnya mungkin apa yang dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan. Kita ulangi menjelaskan wan prestasi dan PMH ini karena ternyata masih ditemukan di beberapa PA dan Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara tingkat pertama atau banding yang salah kaprah. Ya. Ada pertimbangan hukum terutama masalah PMH yang dinyatakan bahwa bunyi itu gini, bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, itu bukanlah wewenang pengadilan agama. Jadi pertimbangan si hakim, baik tingkat pertama maupun banding, ditemukan menganggap bahwa perbuatan melawan hukum langsung lompat tidak menjadi wewenang pengadilan agama. Jadi sifat pertimbangan itu seperti terlalu general, lalu menafikan bahwa seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak menjadi wewenang peradilan agama. Padahal itu adalah suatu kesalahan. Kita berharap para hakim kembali belajar mengulangi atau mendalami apa makna perbuatan melawan hukum dalam konteks wewenang peradilan agama. Oke, lanjut. Saya ingin tunggu dulu ke akad, ya. Saya mengulangi akad lagi. Ya. Di dalam teori ekonomi syariah itu ada akad, itu ada dua macam. Ada akad tijari, ada akad tabaruk. Akad tijari itu bertujuan kepada profit, mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syaratnya terpenuhi. Itu tujuannya perdagangan, perniagaan. Tijari itu kan perniagaan. Sedangkan pada sisi lain, ada akad yang tujuannya hanya tolong-menolong. Tabaruk. Ya. Dan hanya murni menghadap ridho dan pahala dari Allah. Dua macam akad ini akan kita temukan dalam interaksi ekonomi syariah, baik melalui perbankan maupun lembaga LKS, ya, lembaga keuangan syariah. Kalau tijari itu nanti mungkin berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya, musyarakah. Dan sementara tabaruk itu bisa kita lihat dari akad-akad qard,
akad sedekah dan seterusnya. Ya. Lalu dari segi sifatnya, akad itu ada 3. Ini juga udah pernah kita jelaskan pada pelatihan yang lalu. Ada akad yang bersifat sahih, yang sah, memenuhi rukun dan syarat. Ada akad yang sifatnya fasid. Rukun terpenuhi, syarat tidak. Itu fasid. Sebaliknya, ada akad yang namanya batil. Salah satu rukun tidak terpenuhi, otomatis syarat juga tidak terpenuhi. Nanti keadaan-keadaan umum apa yang kita jelaskan ini akan kita temui dalam perkara-perkara yang diajukan kepada kita. Sekalipun nanti ada hal-hal yang tidak umum lagi kita jumpai dalam sengketa, tetapi satu-satu nanti orang mempersoalkan tentang kesahihan, kefasidan, atau batilnya suatu akad. Mempersoalkan akad. Yang pada akhirnya memang kita harus mendalami faktanya, mengukur dengan ketentuan hukum dan teori fikihnya, dan seterusnya. Ada 3 bentuk kerjanya perbankan syariah atau LKS. Ya, ini juga mendasar ya. Pertama, apa yang disebut dengan funding atau penghimpunan dana. Yang kedua adalah financing, yaitu pembiayaan. Ya. Jadi penghimpunan dana dari nasabah dikumpul di LKS, lembaga keuangan syariah atau bank, lalu bisa dalam bentuk giro, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk deposito, itu penghimpunan dana. Pada sisi lain ada financing. Financing itu pembiayaan. Ada yang bersifat konsumtif, jual beli barang, jual beli jasa, atau jual beli angsur. Bentuk akadnya adalah murabahah, istisna, ijarah, multijasa, IMBT. Ada yang bentuknya penyertaan modal. Itu MMQ, musyarakah mutanakisah. Nanti khusus musyarakah mutanakisah ini menjadi sesuatu yang agak kita fokuskan pembicaraannya nanti. Lalu di dalam financing ini juga di samping untuk konsumtif, jadi nasabah memanfaatkan LKS atau bank untuk mendapatkan barang dan jasa. Pada sisi lain, berbentuk financing ini juga adalah modal kerja. Ya. Itu juga bisa dalam jual beli barang, bisa juga dengan leasing, bisa juga refinancing. Bisa murabahah, bisa istisna, bisa IMBT, MMQ, dan IMBT. Lalu financing ini juga investasi. Itu dalam bentuk musyarakah, bisa dalam bentuk murabahah, istisna, dan IMBT. Ya. Jadi bisa konsumtif, bisa modal kerja, bisa tanam modal, investasi. Ya. Ya. Lalu bentuk ketiga dari interaksi nasabah dengan bank, dengan LKS adalah jasa. Jadi ada penghimpunan dana, ada penyaluran dana, financing, ada jasa. Jasa itu ada clearing, transfer, inkaso, safe deposit board, bank garansi, gadai, factoring, berupa anjak piutang, dan seterusnya, falas, dan seterusnya. Itu harus kita pahami, semuanya punya akad, semuanya punya potensi untuk bersengketa. Soal besar kecil, soal sederhana rumit itu soal lain.
ya. Tapi semuanya berpotensi akad-akad yang akan bisa disengketakan oleh nasabah kepada bank atau LKS atau sebaliknya dari LKS atau bank kepada nasabah. Terus kita masuk kepada data, ya. Ternyata OJK kita bisa baca tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan bank syariah ini. Jenis penggunaan akad. Jadi tahun 2023 ini agak kita masuk ke kesimpulan langsung ini sebelum melihat data-datanya. Jenis penggunaan pembiayaan untuk konsumsi itu angkanya 297,8 triliun syariah, ya. Paling tinggi. Jadi lebih banyak konsumsi yang bersifat konsumtif, ya. Sementara dibandingkan untuk modal kerja itu jumlahnya 152,9 triliun. Ya. Pada sisi lain, kalau sifatnya investasi itu 134,7 triliun. Jadi tahun 2023 menunjukkan bahwa yang paling besar itu adalah konsumtif. Uang yang beredar yang diinteraksikan di di LKS dan perbankan syariah yang didata oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. OJK itu berfungsi sebagai pengawas, lalu juga regulator, membuat peraturan-peraturan yang sedemikian rupa sehingga badan itu mengawasi bagaimana ekonomi syariah berjalan dengan baik dan tumbuh berkembang. Walaupun bukan hanya soal perbankan syariah, hal-hal yang berkaitan dengan jasa dan keuangan secara konvensional juga menjadi tugas OJK yang merupakan badan pengembangan atau pengganti dari beberapa fungsi oleh Bank Indonesia. Lalu dalam perkembangannya, sejak 2023 itu ada kecenderungan perubahan dari akad-akad yang digunakan dengan uang sebegitu banyak, maka akad murabahah itu dominan. Itu angkanya 258,8 triliun dan maksudnya sebelumnya itu akad murabahah yang dominan, tapi perkembangan terakhir akad musyarakah lah yang lebih dominan, ya, yaitu 282,5 triliun. Ya. Kita bisa mengasumsikan bahwa jumlah yang beredar di akad musyarakah, terutama MMQ itu, musyarakah mutanakisah itu, menjadi sesuatu yang berkembang baik dibanding akad murabahah. Sebelumnya dominan murabahah, tapi bergeser, shifting, ya, bergeser dia, berubah dia dari akad murabahah menjadi akad musyarakah. Maksud kita menyampaikan ini, potensi orang bersengketa berdasarkan akad musyarakah relatif bisa lebih besar untuk kedepannya ini, walaupun tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Itu ya. Jadi antara murabahah dengan akad musyarakah atau dalam bentuk istilahnya MMQ, ya. Akad kotak umumnya, kotak besarnya musyarakah, tapi kotak spesifiknya namanya musyarakah mutanakisah
awalnya musyarakah, lalu berubah ke pada akhirnya nanti kepemilikan, ya, kepemilikan. Kalau musyarakah itu kan sama-sama menyetorkan modal, lalu modal dari satu pihak itu diangsur oleh nasabah ke bank misalnya, itu berangsur lalu berkurang pada akhirnya berubah menjadi kepemilikan. Itu ya, itu poin yang ingin kita sampaikan. Lalu ada data yang mungkin bisa kita baca sendiri nanti lebih lanjut. Ada angka-angka murabahah, musyarakah, mudarabah, qard, ijarah, istisna, multijasa. Salam kecil sekali ya. Mungkin salam itu sudah menyatu dengan bentuk-bentuk akad yang lain. Oke, kita ingin menyampaikan sedikit tentang akad ya. Akad itu sederhananya bisa ada dua bentuk, berkembang dalam dua bentuk. Pertama dulu akad saja namanya, atau disebut dengan janji, akad janji atau kontrak tunggal. Sedangkan dalam perkembangannya ada multi akad, yaitu gabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Ya. Transaksinya satu, tapi dalamnya ada beberapa akad. Itulah yang disebut dengan hybrid kontrak. Al-uqud al-murakkabah. Multi akad, yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Hybrid kontrak ini bertujuan untuk mengimbangi beragamnya produk-produk perbankan konvensional. Jadi bentuk kreativitas perbankan syariah dalam produk yang sama tetapi menggunakan prinsip yang berbeda dengan menjaga ketentuan-ketentuan syariah compliance yang ditetapkan oleh DSN, MUI, PBI, POJK, dan literatur fikih. Ya, jadi sekarang berkembang hybrid kontrak. Murabahah pada umumnya itu adalah satu akad tunggal, sedangkan musyarakah mutanakisah itu contoh yang konkret, salah satu contoh yang konkret dari hybrid kontrak. Kita harus pahami ini sehingga lalu baru kita masuk kepada isi dari kontrak itu. Lalu nanti kalau ada perkara, dari situ kita bisa melihat apakah memang apa yang termuat dalam hybrid kontrak itu sesuai dengan syariah atau lebih jauh adakah pelanggaran-pelanggaran di situ. Nah, ini ada contoh di antara hybrid kontrak itu adalah IMBT, ada MMQ, musyarakah mutanakisah. IMBT itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik, bermula dari sewa menyewa, berakhir dengan kepemilikan. Itu salah satu konstruksinya hybrid kontrak. MMQ juga demikian, kemudian syariah card. Nah, syariah card ini kartu kredit ya, kartu kredit syariah. Oke. Kita masuk ke potensi sengketa, Pak. Dari sekian banyak akad tadi, lalu isinya adalah one prestasi atau perbuatan melawan hukum, substansi yang dipersoalkan, adakah di situ keadaan one prestasi atau adakah di situ perbuatan melawan hukum, itu potensinya akan terletak pada 4 hal yang utama. Bisa di barang agunan, ya, potensi sengketanya di
di samping bentuk pelanggaran tindakannya, tetapi pada sisi lain nanti sengketa itu akan berkaitan dengan agunan, ya. Walaupun tidak semua perjanjian itu ada agunan. Nah, tapi kalau ada agunan itu sifatnya kan mitigasi, ya. Agunan itu mitigasi. Mitigasi itu artinya mengantisipasi kerugian, ya, keadaan-keadaan yang tidak bisa diperhitungkan. Maka ada potensi sengketanya di situ. Lalu ada soal ganti rugi, takwid. Itu berkaitan juga dengan perjanjian, ya. Kalau yang diperjanjikan itu adalah yang bersifat imaterial, itu tidak bisa takwid, ya. Yang kemudian ada masalah sanksi, keterlambatan, lalu ada persoalan sengketa pembatalan akad. Semuanya ini sudah pernah ada perkaranya, ya. Sedikit, besar, kurang atau lebih, ini sengketa yang kita jalani di mana-mana dengan perkara-perkara yang datanya sudah disampaikan tadi, itu berkaitan dengan agunan, berkaitan dengan ganti rugi, tuntutan ganti rugi, berkaitan dengan sanksi penalti, dan berkaitan dengan pembatalan akad. Ini contoh dari murabahah. Jadi dua hal yang kita persandingkan di dalam pembicaraan pada hari ini adalah dua akad yang berpotensi bersengketa. Tadi kan dulu dominan adalah murabahah, lalu bergeser sekarang dominan adalah musyarakah mutanakisah atau MMQ. Nah, di dalam MMQ ada tambahannya potensi sengketa itu pada review ujrah, ya, tentang pembaharuan sewa, harga sewa. Itu juga bisa diuji, ya, diuji atau dipersoalkan, disengketakan. Saya ulangi, di kedua kasus akad ini berpotensi untuk mensengketakan agunan kalau dia dijadikan sebagai akad tambahan. Jadi nanti harus dibedakan, ya, agunan ini akadnya tersendiri. Kalau dalam perdata disebut dengan biasanya APHT, ya. APHT, hak tanggungan, akta pembebanan hak tanggungan, yaitu itu agunan, yaitu jadi ada agunan baru, nanti perbankan akan menghadapi mengantisipasi resiko, mitigasi resiko namanya. Lalu diperjanjikan juga ada soal ganti rugi, soal ujrah, soal sanksi, soal pembatalan akad. Ya, jadi kita langsung mengambil contoh kepada akad MMQ yang sekarang lebih dominan dari segi jumlah, ya, dari segi besaran interaksi uangnya, dan akad murabahah, ya, yang dulu lebih dominan. Ya. Kenapa ini bergeser? Itu mungkin interaksi antara masyarakat dengan perbankan. Masyarakat membutuhkan dana yang sedemikian rupa, baik dari segi jumlah dan kegunaan. Pada sisi lain, bank juga berkepentingan bahwa mengembangkan akad-akad yang bisa mereka salurkan, mereka bisa mendapatkan keuntungan, dan mereka juga terjamin dari kerugian, ya. Jadi dua akad yang dominan ini bukan menafikan yang lain itu ada semua, ya. Baik dia bersifat tijari maupun bersifat tabaruk, ya. Semuanya merupakan bahagian dari akad-akad yang berkembang di
lembaga keuangan syariah maupun di perbankan syariah. Saya kira agar kita lebih fokus, kita ingin masuk ke kasus. Ya. Ada 3 kasus yang kami coba tampilkan di sini. Yang pertama, kasusnya itu yang menggugat adalah bank atau lembaga keuangan syariah. Itu balik ya? Ya, penggugatnya adalah debitur atau nasabah, ya. Sedangkan tergugatnya adalah bank atau lembaga keuangan syariah. Kasusnya itu ada nomornya, sepertinya Palembang ini, teman-teman ini. PTA-nya ya. Kasasi. Lalu agunannya sebidang tanah. Akadnya murabahah. Ternyata dalam perjalanan usaha penggugat mengalami penurunan omset dampak dari COVID-19. Lalu dia mengajukan kebijakan pembayaran atau penyelamatan kredit. Ya. Itu pengusaha-pengusaha mungkin agak lebih paham lah. Ada COVID, omset turun, pembayaran seret. Ya. Lalu tergugat, bank menyatakan penggugat sebagai debitur dengan status kolektabilitas 5. Suatu kondisi di mana pembayaran macet. Tentu ada bank melakukan somasi, ya, karena bank merasa debitur wan prestasi, dia somasi, lalu si debitur, jadi kreditur mensomasi debitur, debitur menyatakan bahwa kemacetan itu dialami dikarenakan turunnya omset karena keadaan COVID-19. Lalu tanpa atau belum melibatkan pengadilan sesuai dengan perjanjian, maka bank melakukan proses lelang. Tentu dengan semula melakukan somasi dan seterusnya. Proses lelang itu dilakukan oleh para tergugat menurut debitur, menurut si nasabah itu perbuatan melawan hukum. Si bank atau LKS menganggap bahwa debitur atau nasabah melakukan wan prestasi. Karena wan prestasi dilakukanlah somasi, dilakukanlah puncaknya pelelangan terhadap agunan. Sementara pada sisi lain, si debitur menganggap itu perbuatan melawan hukum, diajukannya gugatan ke pengadilan. Gugatan oleh debitur atau nasabah tadi terhadap akad murabahah yang kreditnya macet tadi, pembiayaannya macet, itu petitumnya menyatakan tergugat telah melakukan PMH, dan kedua, menghukum para tergugat membayar kerugian material dan imaterial serta duangsom dengan segala asesor gugatannya. Ya. Boleh jadi ada bermacam-macam, ya. Jadi ini kasus nasabah atau debitur menggugat krediturnya, yaitu bank syariah, berdasarkan akad murabahah yang macet. Dalam kasus pertama ini, putusan tingkat pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama, putusan kasasi menolak permohonan kasasi. Dari gambaran itu terlihat
bahwa bank tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Di antara pertimbangan pokoknya adalah untuk menyatakan seseorang wan prestasi tidak perlu menunggu sampai jangka waktu perjanjian berakhir. Jadi di antara alasan nasabah atau debitur menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank, dia nyatakan bahwa ini kan waktu perjanjian belum berakhir. Kredit kan 5 tahun, saya baru macet 2-3 bulan, misal gitu ya. Nah, oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa tidak perlu menunggu sampai perjanjian berakhir, baru bank berhak melakukan adanya wan prestasi oleh nasabah. Pertimbangan berikutnya, penyelamatan pembiayaan, restructuring, rescheduling, dan reconditioning harus berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank. Jadi tidak seenaknya nasabah sudah melalaikan kewajibannya, dia diam-diam aja. Kalau ada hal-hal yang memang menjadi alasan, harusnya dia menyampaikan kepada bank atau kreditur keadaan yang sedemikian rupa yang menyebabkan terjadi kemacetan pembiayaan atau wan prestasi yang dianggap oleh bank itu. Dan pertimbangan berikutnya, tidak dilakukannya penyelamatan pembiayaan tidak menyebabkan bank telah melakukan PMH. Ya. Jadi berdasarkan akad, kalau terlambat membayar sudah disomasi atau tidak, maka bank bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Lalu pertimbangan berikutnya, oleh karena dalam kasus ini sebenarnya sudah dilakukan proses pelelangan oleh kreditur atau bank, maka hakim menilai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi begitu ya. Jadi gugatan yang dilakukan oleh nasabah atau debitur terhadap bank yang dianggap melakukan PMH, tetapi pada sebaliknya bank menyatakan bahwa dia bukan melakukan PMH, tapi melakukan langkah-langkah sesuai dengan perjanjian disebabkan debitur atau nasabah melakukan tindakan wan prestasi. Jadi gugatannya gugatan PMH. Pada kasus kedua juga antara debitur dan kreditur, penggugat melakukan 3 kali kredit pada Bank Y dengan skema KPR, kredit modal kerja dan kredit investasi. Bahwa perekonomian penggugat mengalami goncangan sehingga pihak bank melakukan restrukturisasi. Nah, sudah ada update terhadap bentuk kreditnya itu dengan nomenklatur restrukturisasi. Bahwa penggugat beriktikat baik untuk melunasi dengan menawarkan untuk menjual aset miliknya yang dijadikan agunan. Tapi bahwa pihak bank melakukan eksekusi lelang atas barang jaminan melalui lelang di KPKNL. Dalam gugatan, nasabah atau debitur menyatakan tidak sah perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat, menyatakan tidak sah surat penetapan lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL atas objek jaminan. Ini juga hampir sama dengan kasus pertama. Tingkat pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, banding menguatkan putusan tingkat pertama, dan kasasi menolak permohonan kasasi. Di antara pertimbangan hukumnya adalah dalil gugatan tidak jelas mengenai perjanjian jenis apa
Jadi yang digugat menyatakan perjanjian itu tidak sah, tapi tidak dijelaskan perjanjian yang bagaimana, akad nomor berapa, kapan atau tanggal berapa dilakukan akad, dan juga tidak menyertakan apa alasan pengajuan tersebut. Dinyatakan tidak sah, sehingga petitum para penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas. Kedua, proses lelang telah selesai dilaksanakan dan telah ditentukan pemenang lelang, sehingga pemenang lelang dalam perkara inkasu termasuk pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan sekarang menguasai objek sengketa. Namun pemenang lelang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga menyebabkan gugatan dianggap kurang pihak. Atau istilah hukumnya plurium litis consortium, kurang pihak. Pertimbangan berikutnya, KPKNL sudah melaksanakan lelang dan sudah ditetapkan pemenang lelang, sehingga gugatan para penggugat seharusnya adalah gugatan ganti rugi atas telah terjadinya lelang, bukan memohon pembatalan akad kredit, pembatalan kuasa untuk pembebanan hak tanggung dan pembatalan lelang. Jadi terlihat dalam kasus kedua ini, cara si nasabah atau debitur mengajukan gugatan itu bisa dianggap salah kaprah atau terlambat. Sudah terjadi proses lelang, pemenang lelang sudah ada, lalu baru diajukan pembatalan. Itu dipertimbangkan oleh hakim sehingga menolak gugatan, dikuatkan oleh banding, dan demikian juga oleh pihak kasasi. Kasus ketiga, ini sebaliknya ya, yang menggugat itu adalah lembaga keuangan syariah atau BMT Syariah yang telah mengadakan perjanjian dengan para tergugat atau nasabah dengan akad IMBT bahwa objek sewa berupa sebidang tanah dan rumah dijadikan sebagai jaminan, dan saya ulangi, bahwa objek sewa berupa sebidang tanah dan rumah yang dijadikan sebagai jaminan dan diikat dengan hak tanggungan. Bahwa para tergugat sepakat mengalihkan objek jaminan kepada penggugat untuk pembayaran kewajiban kepada penggugat, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan roya terhadap sertifikat hak tanggungan tersebut. Setelah roya, para tergugat tidak bersedia melakukan proses perayaan objek jaminan dan tidak menunaikan kewajibannya. Lalu BMT Syariah menggugat petitumnya, menyatakan akad IMBT sah dan mengikat, menyatakan para tergugat telah wan prestasi, menghukum para tergugat memenuhi kewajiban dan membayar kerugian, sah dan berharga sita, dan seterusnya. Dalam kasus ini, putusan tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat, menghukum membayar sisa utang sejumlah 970.291.652 rupiah. Lalu putusan banding menguatkan sebagian, mengurangi jumlah utang. Putusan kasasi menolak permohonan kasasi. Dalam pertimbangan hukum kasasi, penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, akad ijarah muntahiyah bitamlik nomor 003 dan seterusnya, tanggal 2 Oktober 2015. Tuntutan takwid atau ganti rugi dan biaya penyelesaian hukum yang dibebankan kepada para tergugat. Judek Fakti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah benar dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum berdasarkan ketentuan fatwa MUI nomor sekian, dan membebankan biaya penyelesaian hukum kepada debitur adalah tidak patut. Akan tapi untuk memberikan rasa keadilan, Judek Fakti menetapkan biaya penyelesaian hukum sebesar 10% dari kerugian real kreditur. Saudara, dari 3 kasus ini, yang 2 itu penggugatnya adalah nasabah atau debitur, tergugatnya adalah bank syariah. Pada kasus ketiga, penggugatnya adalah lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT Syariah, tergugatnya debitur atau nasabah yang melakukan akad IMBT, yaitu ijarah mumtahiyah bitamlik.
semuanya contoh-contoh kasus. Saya ingin kembali ke teori mendasar dari perkara. Apapun yang dipersoalkan dalam sengketa ini, maka hukum acara perdata harus diperhatikan hakim. Ya, hukum acara perdata sederhananya itu adalah dimulai dengan adanya gugatan, adanya pemanggilan, adanya sidang pertama, adanya mediasi, adanya perdamaian. Mediasi perdamaian beda ya, substansinya sama. Ya. Mediasi oleh hakim, mediasi oleh mediator. Mediasi oleh hakim namanya sidang perdamaian, mediasi oleh mediator itu namanya mediasi. Lalu baru pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, atau re-replik, reduplik, lalu pembuktian, kesaksian, surat-surat, saksi, keterangan ahli, dan seterusnya, sumpah. Lalu kesimpulan, lalu putusan. Sederhananya tahapan-tahapan beracara secara perdata ini akan sangat menentukan juga sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh hakim. Hakim tidak bisa, ya, kut ke kut katanya tidak bisa mendalilkan saya nggak berpengalaman Pak, tolonglah yang lain aja. Ini kejadian ya. Kita apa namanya? Ius Kuryanovich, hakim tahu hukum. Bukan sisi kesombongannya ya. Hakim harus tahu hukum, oleh karena itu siap selalu untuk menangani pelik atau tidaknya perkara yang kita hadapi. Problem kita kebanyakan adalah diantaranya, bukan kebanyakan lah, menghindar, ya, dan disengarai menghindari penyelesaian perkara itu juga bukan hanya terjadi pada tingkat pertama, tetapi juga pada tingkat banding. Pada tingkat banding, problemnya boleh jadi karena perkaranya pernah tidak punya pengalaman. Si hakim nggak punya pengalaman, sehingga ada kekhawatiran, sehingga mengelak menangani perkara. Atau juga mungkin berdasarkan pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan dan skill yang terbatas itu bisa dipertajam dengan membaca diskusi dan menangani perkara dengan sabar, dengan penuh tanggung jawab, dan pada sisi lain, seandainya itu pun tidak ada, karir kita berjalan terus, oleh karena itu kita tetap standby untuk dihadapkan kepada perkara-perkara yang relatif mudah atau perkara-perkara yang relatif sulit. Dengan demikian kita teruji untuk menjadi hakim yang bertanggung jawab, hakim yang profesional, yang insya Allah nanti hakim yang adil, jujur, dan memberikan keadilan kepada para pencari